Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Nama saya Ainul Baharudin. Nama saya Eden Nurmajidah. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sopeng periode 2019-2020. Jabatan saya di OSIS yaitu sebagai Wakil Ketua 1, yaitu bidang advokasi. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua 2 OSIS bidang sumber daya manusia. Menjadi seorang ketua OSIS adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk lebih memahami, mendalami, dan lebih mengetahui arti dari sebuah kepemimpinan dan makna dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Menjadi seorang ketua OSIS juga adalah tantangan baru bagi saya pribadi. Tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan kepada saya bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Namun dengan kerja keras dan kerjasama dari teman-teman pengurus, tantangan-tantangan tersebut dapat kami lalui satu persatu. Kesan pertama saya di OSIS, terkejut, kaget, melihat perbedaan yang begitu jauh dari pengalaman organisasi saya di SMP. Di sini, OSIS memberikan saya banyak pengalaman dan membuat saya mengerti banyak hal. Mulai dari sama-sama belum punya feeling, sampai dengan terjalinnya kedekatan antar sesama pengurus. OSIS bukan hanya tentang kesuksesan melaksanakan program kerja. Lebih dari itu, OSIS memberikan banyak hal, memberikan banyak pembelajaran kehidupan yang membuat hubungan antar sesama pengurus menjadi seperti keluarga. Menyenangkan. Menyenangkan dalam artian saya dapat memiliki banyak teman, banyak relasi, dan jaringan saya otomatis lebih luas dibanding teman-teman saya yang bukan pengurus OSIS. Dan selain itu juga pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan tentunya akan sulit teman-teman yang bukan pengurus OSIS untuk dapatkan di luar sana. Sedangkan sebagai Wakil Ketua 2 yang mana bergerak di bidang sumber daya manusia, kesan yang saya dapatkan selain menyenangkan juga kadang membuat stres. Karena teman-teman jika mereka punya masalah otomatis mereka akan cerita ke saya, dan saya pun sebagai Wakil Ketua 2 mau nggak mau harus selalu mendengarkan mereka apapun keadaan saya, apakah lagi bad mood atau lagi punya banyak masalah, tapi saya tetap harus mendengarkan mereka. Jadi sebagai Wakil Ketua 2 saya belajar, saya yang dulunya lebih suka didengarkan belajar menjadi orang yang lebih banyak mendengarkan. Dan dari sini, dari jabatan ini saya belajar bahwa bukan hanya kita yang butuh didengarkan, tapi orang lain juga. Program kerja yang paling berkesan bagi saya pribadi adalah kegiatan Baksos yang kami laksanakan pada bulan Mei lalu, di mana dalam kepengurusan OSIS bukan hanya bergerak di bidang seni dan olahraga, namun kami juga mempunyai kegiatan yang bergerak di bidang kemanusiaan, di mana kegiatan kami ini bertujuan bagaimana kami sebagai pelajar menumbuhkan rasa peduli kepada sesama manusia, terutama kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dari periode pertama di OSIS, program kerja yang paling berkesan menurut saya yaitu Latpinwa. Setelah mengikuti Latpinwa, saya benar-benar merasakan perubahan dan mulai menyadari banyak hal tentang keorganisasian, tentang apa itu organisasi, tentang apa itu kepemimpinan, bagaimana menjalin komunikasi yang baik, dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dan masih banyak hal-hal seru dan menarik lainnya yang mungkin belum pernah kita dapatkan dan kita jumpai di tempat lain. Selama menjadi pengurus OSIS, sebenarnya seluruh program berkesan. Cuma yang paling berkesan bagi saya yaitu Ocean Fest, yang mana merupakan pentas seni SMA Negeri 1 Sopeng yang rencananya akan selalu diadakan setiap 1 tahun sekali. Kenapa berkesan? Karena Ocean Fest ini merupakan salah satu bukti bahwa tidak ada hal yang mustahil di dunia ini selama kita mau berusaha dan mencoba untuk melakukannya. Di Ocean Fest ini saya benar-benar diberi pelajaran yang sangat banyak, mulai dari bagaimana cara merangkul teman-teman yang jumlahnya tidak sedikit, bagaimana cara menghadapi berbagai macam karakter, dan
bagaimana cara untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Di Ocean Fest ini, satu hal yang kami pelajari, satu-satunya hal mustahil yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita usahakan atau kita lakukan. Menjadi seorang pengurus OSIS atau tergabung ke dalam sebuah organisasi bagi saya pribadi memiliki segudang manfaat. Beberapa di antaranya, kita bisa lebih meningkatkan atau melatih jiwa kepemimpinan kita sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, kita juga bisa melatih kemampuan public speaking, kemampuan bersosialisasi, dan juga kemampuan bekerja sama dalam kelompok atau kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Saya pribadi mendapatkan sangat banyak hal yang bahkan belum pernah saya jumpai di bangku kelas. Mulai dari kedisiplinan, belajar menghargai, belajar memahami, belajar tentang kerjasama, dan menjadi sebuah pemimpin untuk anggota kecil. Sampai pada akhirnya saya bisa percaya diri, itu karena ilmu yang saya dapatkan dari OSIS. Lebih dari itu, OSIS membuat saya mengenal lebih banyak watak manusia dan bagaimana cara pendekatannya. Dan bagi saya, itu merupakan proses pendewasaan yang hanya ketika di OSIS saya bisa mendapatkannya. Selain itu, berbicara tentang kekeluargaan, sepertinya arti keluarga kurang luas untuk menggambarkan OSIS itu apa. Yang bisa kita dapatkan jika menjadi pengurus OSIS adalah masalah. Ada seorang senior yang pernah berkata kepada saya bahwa organisasi itu tempatnya masalah, dan organisasi tanpa masalah sama dengan nol. Jadi ini berarti bahwa jika kita masuk organisasi, maka kita harus siap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan dalam organisasi tersebut. Tapi bukan berarti organisasi tempatnya masalah, bukan berarti kita bebas mencari masalah ataupun membuat masalah itu dengan sengaja. Bagi adik-adik ataupun teman-teman yang ingin menambah pengalamannya dalam hal berorganisasi, masuk OSIS bukan untuk diakui, masuk OSIS bukan untuk jadi tenar, masuk OSIS bukan untuk meninggikan derajat kita dari siswa lain. OSIS itu tidak akan menerima kalian apa adanya, karena OSIS akan selalu mendorong kalian untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Akan tetapi, OSIS itu tentang totalitas dalam meluangkan segalanya. OSIS itu tentang loyalitas dalam bekerja, loyalitas dalam bertanggung jawab, dan loyalitas untuk tetap bertahan sampai akhir kepengurusan dengan semangat tetap terjaga. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan yang berguna ini untuk menambah skill kalian dalam berorganisasi. OSIS akan mendorong kalian untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, kalian tidak akan hanya jalan di tempat jika kalian bergabung ataupun menjadi pengurus OSIS. Kalian juga harus tahu, di balik kata OSIS yang terdengar terlalu serius, ribet, kaku, selalu ada canda tawa di dalamnya. Ayo daftarkan dirinya untuk menjadi seorang pengurus OSIS. Jadi, apakah kalian siap untuk menjadi pengurus OSIS selanjutnya? Kisah kami di OSIS sudah akan berakhir, dan kami tunggu kisah selanjutnya dari kalian para penerus kami di OSIS.